silakan masuk. Mari, silakan duduk. Baik. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Nama saya Tias Bu, dari kelas 10. Baik, Tias. Sebelumnya perkenalkan juga nama saya Sabrina, di sini saya sebagai konselor. Kalau boleh tahu gimana kabarnya hari ini? Lagi agak stres Bu. Jadi stres ya. Sebelumnya apakah Tias sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah. Jadi di sini saya jelaskan dulu ya. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada individu untuk mengatasi masalah pribadi yang dialami oleh klien kita. Dan di sini adalah tujuannya untuk mencapai pemahaman agar lebih baik gitu. Dan saya akan menjelaskan apa itu ada asas-asas yang ada di dalam bimbingan konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana semua data informasi apapun yang Tias berikan kepada saya itu bersifat rahasia dan tidak ada yang mengetahui data-data tersebut. Lalu di sini ada asas kesukarelaan, yang dimana klien dengan kesadaran penuh datang kepada konselor untuk melakukan konseling tanpa paksaan apapun. Selanjutnya itu ada asas kenormatifan, yang dimana saya akan mengikuti norma-norma yang berlaku. Selanjutnya ada asas keterbukaan, yang dimana klien ini diharapkan untuk bisa membuka masalah-masalah yang klien hadapi, gitu ya. Oke, di sini kalau boleh tahu, Tias itu ada apa nih? Kalau boleh tahu nih, dari masing. Ya, jadi saya agak stres sedikit Bu, karena banyak tugas yang menumpuk. Dan saya juga jadi malas belajar, jadi tidak rajin mengerjakan PR dan semuanya Bu. Bagaimana Tias perasaannya pada hari ini? Sedikit stres Bu, merasa semuanya tidak cukup. Kamu merasa semua ini itu datang secara bersamaan, betul? Ya Bu, betul, tugas saya lagi numpuk, belajar juga belum. Saya merasa waktunya gak cukup, mau belajar juga capek. Kayaknya kamu merasa kewalahan banget ya? Ya Bu. Jadi seolah-olah itu semua terasa terlalu banyak dan menumpuk, betul? Iya Bu, saya sering nunda tugas karena saya pastikan coba buka HP, nggak tahunya waktunya sudah 1 jam. Jadi akhirnya merasa semuanya menumpuk dan mepet untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Gitu. Baik. Kayaknya kamu merasa apa ya? Kecewa dengan dirimu sendiri karena kebiasaan itu, betul? Iya Bu, benar, saya ngerasa kesel kenapa saya nggak bisa disiplin. Karena saya tahu kalau itu saya salah. Kamu punya kesadaran bahwa kebiasaan itu mengganggu, tapi juga merasa belum sanggup lepas dari diri kamu, betul? Iya Bu, betul. Saya pengen berubah Bu, tapi ketika saya mau berubah ada aja godaannya. Menarik ya. Oke. Kamu tahu apa yang kamu ubah itu dan kamu ingin berubah, tapi ada sisi lain dalam diri kamu yang sulit untuk melakukannya itu. Untuk apa? Sulit melakukan dan sulit melangkah, benar? Ya Bu, karena saya ngerasa kayak perang sama diri saya sendiri, karena saya ingin rajin, tetapi saya ingin rebahan terus. Kalau kamu membayangkan dua sisi itu nih ya kan, bagian yang pengen rajin sama yang pengen rebahan itu pasti kan ada kayak interaksi gitu kan. Gimana interaksi di dalam diri kamu ketika dua sisi itu tuh secara bersamaan bentrok gitu? Yang pengen rajin tuh sering ngomong di kepala saya kayak ayo kerjain sekarang biar semua tugasnya selesai. Tapi yang satu lagi tuh bilang pasti nanti dulu deh, masih ada waktu. Dan ya benang yang males Bu. Oke. Jadi sepertinya suara yang mendorong kamu ini
untuk menunda itu lebih sering kamu dengarkan gitu. Ya Bu, betul. Saya tahu saya salah diri, tapi saat itu kayak nggak kuat itu buat menolak untuk rebahan aja. Lalu ketika kamu mendapatkan momen seperti itu nih, kamu lebih merasa gagal atau merasa bingung dengan masalah yang sedang kamu hadapi? Dua-duanya sih Bu, kadang merasa gagal gak bisa nurutin niat dan bingung harus mulai dari mana supaya gak kejadian lagi seperti itu. Baik, lalu kalau boleh tahu, kamu melihat diri kamu nih, hal apa yang sering kamu kalau boleh tahu nih, kamu lihat ke dalam diri kamu kan, lalu hal apa yang paling kamu sering lakukan saat kamu dalam merasa atau situasi diri kamu tuh bingung gitu dan merasa kamu itu gagal? Mungkin saya butuh diingetin sih Bu, kayak saya butuh seseorang yang bisa bilang ayo kamu bisa. Kadang-kadang saya merasa sendiri gitu loh Bu. Kamu butuh dukungan ya, kamu berarti butuh dukungan untuk diri kamu agar kamu tuh merasa termotivasi, bersemangat, betul? Ya. Jadi bukan sekedar nasihat, betul ya, tapi seseorang yang hadir, yang percaya kamu itu bisa untuk melakukan itu. Iya Bu, betul. Saya pengen biar semangat, kayak butuh teman untuk semangatin saya terus seperti itu. Jadi sebenarnya kamu itu punya keinginan kuat untuk berubah, dan kamu juga tahu apa yang perlu dilakukannya, tapi kamu sedang mencari dorongan dan dukungan agar itu terasa begitu ringan. Ya betul. Saya sangat menghargai kamu ya, usaha kamu dalam kamu itu ingin berubah untuk menjadi lebih baik, bisa begitu untuk mendisiplinkan diri, terus kamu juga bisa mengatur dan memanage waktu kamu gitu kan. Saya merasa kamu sedang berusaha keras memahami dirimu sendiri ya. Ya. Oke. Untuk itu bagaimana perasaan kamu sekarang? Ya saya pengen semangat Bu, tapi kalau saya sendiri kadang hilang semangat ya Bu. Jadi butuh teman dan untuk sekarang sudah konsultasi sama Ibu, perasaan saya lega sih Bu. Baik Tias, terima kasih ya kamu. Baik Tias, terima kasih juga ya atas kehadiran kamu, atas kejujuran kamu yang telah kamu bagikan cerita kamu itu kepada saya dan telah mempercayai saya untuk menerima semua curhatan dari kamu. Menurutmu setelah semua yang kamu ceritakan tadi nih ya kan, apa langkah yang akan kamu ambil untuk untuk merubah itu semua dalam waktu minggu ini lah, dalam waktu beberapa minggu di minggu ini gitu? Mungkin saya mencoba untuk berubah jam belajar saya Bu, ya tidak main HP dulu, itu aja dulu sih. Baik, 1 jam tanpa HP itu pilihan kamu sendiri atau bagaimana? Iya, saya pikir itu cukup ringan untuk dicoba dulu Bu, melihat nanti hasilnya. Saya percaya bahwa kamu itu bisa Tias dalam dalam mengubah sikap kamu yang kamu bingung dengan lain itu, karena ini datang dari kesadaran kamu sendiri. Dan kalaupun belum langsung berhasil itu nggak apa-apa, kita bisa terus belajar untuk mendapatkan keinginan kamu itu. Ya Bu,
usaha kamu untuk memperbaiki itu aja ibu udah cukup merasa senang, merasa bangga karena kamu udah berusaha untuk melakukan itu gitu. Jadinya gak apa-apa, semua itu proses. Jadi kamu nggak perlu nggak perlu terburu-buru dengan dengan pencapaian yang kamu capai itu perlahan-lahan tapi asal berjalan gitu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Baik, sama-sama Tias. Terima kasih kembali karena sudah jujur tentang apa yang kamu rasakan. Untuk selanjutnya mungkin ketika kamu ketika kamu merasa belum berhasil melakukan itu, kamu balik lagi ke sini aja, nanti kita cari jalan keluar bareng-bareng ya. Baik Bu, terima kasih.